I just had to let you know you're. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Salwa Syafitri, Sally Wiharja, Feby, Olivia Putri, dan juga Jesslyn Tiofani ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan berjudul penjualan, angsuran, dan sistem konsinyasi dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dengan dosen pengampu Bapak Franky Situmorang, SE, MSI, CPIA. Kita masuk ke pekan termateri. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, sistem angsuran dan konsinyasi sering digunakan dalam dunia bisnis, seperti contoh kredit motor dan mobil, cicilan handphone, produk UMKM di minimarket. Dalam akuntansi, transaksi tersebut memerlukan pencatatan khusus agar laporan keuangan tetap akurat. Jadi, di dalam dunia bisnis, tidak semua pembeli mampu membayar secara tunai. Karena itu, muncul sistem angsuran. Selain itu, ada juga sistem konsinyasi atau titip jual yang membantu UMKM menjual produknya tanpa harus punya toko sendiri. Seperti contoh, orang membeli laptop dengan cicilan 12 bulan dan juga para UMKM menitipkan sampah kemasan kepada supermarket. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian umum. Penjualan angsuran dan konsinyasi merupakan sistem penjualan perusahaan dan membantu distribusi barang. Jadi, kedua sistem ini memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda dalam pencatatan transaksi dan pengakuan laba. Jadi, penjualan angsuran dan konsinyasi itu sama-sama bertujuan membantu penjualan barang. Namun, cara kerjanya berbeda. Pada angsuran, barang langsung dimiliki pembeli walaupun belum lunas. Sedangkan pada konsinyasi, barang masih milik pemilik awal sampai benar-benar terjual. Seperti contoh, angsuran itu membeli motor secara kredit. Dan konsinyasi itu menitip barang ke para supermarket atau kafe-kafe. Berikut kita masuk ke pengertian penjualan angsuran. Jadi, menurut Sumarso, penjualan angsuran adalah penjualan barang atau jasa di mana pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai perjanjian. Dalam sistem ini, perusahaan akan mencatat piutang angsuran karena pembayaran belum diterima sepenuhnya. Nah, jadi penjualan angsuran adalah penjualan barang dengan pembayaran bertahap sesuai dengan kesepakatan. Jadi pembeli boleh membawa barang terlebih dahulu lalu membayar secara cicilan. Jadi contoh, kita membeli TV secara kredit dengan seharga 6 juta, dicicil selama 6 bulan. Untuk slide selanjutnya, kita masuk ke ciri-ciri penjualan angsuran. Yang pertama, ada jangka waktu pembayaran. Yang kedua, ada resiko kredit macet. Ketiga, pembayaran dilakukan secara cicilan. Yang keempat, barang diserahkan sebelum lunas. Yang kelima, ada timbul piutang angsuran. Tujuan dan fungsi penjualan angsuran. Tujuan dari penjualan angsuran itu adalah membantu konsumen agar lebih mudah membeli barang meskipun tidak memiliki uang tunai yang cukup. Misalnya nih, saya mau beli handphone, terus uang saya tidak cukup untuk membayar sepenuhnya dalam membeli handphone ini. Nah, saya itu bisa mengajukan cicilan. Jadi saya tetap bisa mendapat barang juga membayarnya secara bertahap gitu. Terus yang kedua itu, sistem ini juga membantu perusahaan untuk meningkatkan penjualan. Itu udah pasti ya, karena kayak misalnya kita membeli barang walaupun dicicil kan perusahaan di sana juga bertambah gitu penjualan mereka. Terus yang ketiga tuh menarik lebih banyak minat konsumen. Fungsi penjualan angsuran tuh ada beberapa. Yang pertama itu mempermudah kegiatan perdagangan. Jadi dengan adanya sistem cicilan tadi, transaksi jual beli antara penjual dan pembeli itu jauh lebih mudah. Terus yang kedua tuh meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi misalnya masyarakat sebelumnya yang kurang mampu atau kurang cukup mempunyai uang tunai untuk membeli barang tersebut, akhirnya bisa membeli melalui sistem cicilan tadi. Terus yang ketiga atau yang terakhir itu meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah,
Dengan adanya sistem cicilan, perusahaan dapat menarik lebih banyak konsumen dong pastinya, sehingga penjualan perusahaan itu bisa meningkat gitu. Selain itu, perusahaan juga bisa memperoleh keuntungan dari tambahan bunga cicilan yang diberikan kepada pembeli gitu. Terus selanjutnya, metode pengakuan laba. Nah, dalam penjualan angsuran terdapat beberapa metode pengakuan laba. Yang pertama itu metode laba kotor. Pada metode ini, laba akan diakui sesuai dengan pembayaran yang diterima oleh perusahaan. Terus kemudian ada metode angsuran, yaitu laba yang diakui secara bertahap gitu, selama cicilan dibayar oleh pembeli gitu. Jadi tujuan metode ini adalah agar pencatatan laba perusahaan itu menjadi lebih akurat dan sesuai dengan penerimaan kas, jadi tidak kabur-kabur gitu atau penghitungannya tidak tepat gitu. Selanjutnya, jurnal penjualan angsuran. Nah, berikut ini adalah contoh sederhana jurnal penjualan angsuran. Nah, apabila saat terjadi penjualan, perusahaan akan mencatat piutang angsuran di sisi debit. Kenapa? Karena kan perusahaan belum menerima pembayaran dari si pembeli gitu. Terus penjualan akan diletakkan di sisi kredit karena bagaimanapun perusahaan sudah berhasil menjual barang tersebut gitu. Misalnya seperti contoh di PPT, piutang angsuran di debit sebanyak 12 juta dan di sisi kreditnya itu penjualan sebesar 12 juta. Nah, apabila perusahaan sudah menerima pembayaran cicilan dari si pembeli, maka kas akan bertambah di debit, sedangkan piutang angsuran itu akan berkurang dan masuk ke kredit gitu. Kayak misalnya di contoh di PPT juga, kas itu di debit 1 juta dan piutang angsuran akan berkurang juga di bagian sisi kredit sebesar 1 juta rupiah. Nah, jadi melalui jurnal ini perusahaan itu dapat mengetahui seberapa penting sih atau seberapa banyak jumlah piutang yang harus dibayar oleh konsumen lagi gitu. Next, kita akan bahas pengertian konsinyasi. Menurut Harnato, konsinyasi adalah sistem penitipan barang kepada pihak lain untuk dijual, di mana hak kepemilikan tetap berada pada pemilik barang sampai barang tersebut terjual. Sehingga, secara sederhana, konsinyasi sebagai mekanisme penjualan di mana barang hanya dititipkan untuk dijual tanpa mengalihkan kepemilikan sampai terjadi transaksi dengan pembeli akhir. Dengan pihak peneliti disebut konsinyur dan pihak penjual disebut konsinyee. Ciri-ciri konsinyasi adalah barang dititipkan kepada pihak penjual untuk dijual kepada konsumen. Namun, kepemilikan barang tetap berada pada pemilik awal sampai barang tersebut terjual. Jadi, sistem ini, penjual atau pihak penerima titipan hanya bertindak sebagai perantara dan memperoleh komisi atas barang yang berhasil dijual. Selain itu, barang yang tidak laku dalam jangka waktu tertentu dapat dikembalikan kepada pemiliknya sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan. Next adalah tujuan konsinyasi. Tujuannya itu untuk memperluas jangkauan pemasaran produk ke berbagai wilayah tanpa harus membuka cabang langsung. Sehingga membantu pelaku usaha, terutama UMKM, agar dapat berkembang melalui sistem titik jual, serta meningkatkan volume penjualan dengan memanfaatkan jaringan penjual pihak lain. Sementara itu, ada juga fungsi konsinyasi untuk membantu proses distribusi barang agar lebih efektif dan mendukung kegiatan produk promosi melalui toko atau pihak penjual, serta mengurangi beban biaya pemasaran karena produsen tidak perlu menanggung seluruh biaya penjualan secara langsung.
Selanjutnya saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari konsinyasi. Kelebihan yang pertama itu adalah barang lebih mudah untuk dipasarkan. Jadi barang atau produk itu bisa dititipkan ataupun dijual ke toko ataupun tempat yang sudah memiliki pelanggan tetap, sehingga peluang barang untuk laku itu jauh lebih besar. Kemudian yang kedua itu tidak perlu membuka toko sendiri. Jadi kalau misalnya barang udah dititipkan, tentu pemilik barang itu tidak perlu lagi membuka tokonya. Hal ini tentu dapat menghemat biaya seperti biaya sewa tempat, biaya listrik maupun gaji pegawai. Kemudian kelebihan yang ketiga itu menjangkau lebih banyak konsumen. Jadi produk dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Misalnya satu produk itu bisa dititipkan ke beberapa toko sekaligus, sehingga lebih banyak orang yang mengenal produk tersebut. Selanjutnya kekurangan dari konsinyasi. Kekurangan yang pertama itu adalah resiko barang rusak. Jadi barang mungkin saja bisa rusak, hilang, ataupun tidak terjual selama di tempat penitipan. Yang kedua itu keuntungan dibagi. Jadi keuntungan penjualan juga harus dibagi dengan pihak penjual dalam bentuk komisi. Artinya laba yang diterima pemilik barang itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan menjualnya sendiri. Kemudian yang ketiga, pengawasan lebih sulit. Jadi pengawasan barang tuh jadi lebih sulit karena barang berada di lokasi yang berbeda dengan pemiliknya. Jadi oleh sebab itu sistem konsinyasi ini membutuhkan kerjasama dua belah pihak. Selanjutnya kita akan masuk ke jurnal konsinyasi. Jadi pada contoh ini pemilik barang mengirim barang senilai 5 juta kepada penjual atau pemilik toko untuk dititipkan dan dijual. Jadi saat barang dikirim, perusahaan akan mencatat barang konsinyasi sebesar 5 juta di sisi debit dan persediaan barang sebesar 5 juta di sisi kredit. Nah, pencatatan ini tuh menunjukkan bahwa barang tersebut belum benar-benar terjual kepada konsumen, tetapi hanya dipindahkan statusnya menjadi barang konsinyasi. Jadi kepemilikan barang ini masih berada pada pemilik barang sampai barang tersebut benar-benar berhasil dijual. Kemudian setelah barang berhasil terjual, maka pemilik barang itu akan menerima kas sebesar 4,5 juta. Jadi jumlah tersebut itu berasal dari hasil penjualan 5 juta yang sudah dikurangi dengan komisi sebesar 500.000 untuk pemilik toko. Jadi komisi ini tuh diberikan sebagai imbalan karena pemilik toko itu sudah membantu menjual barang kepada konsumen. Dan jurnalnya itu dicatat kas sebesar 4,5 juta di sisi debit, kemudian beban komisi juga 500.000 di sisi debit. Selanjutnya penjualan konsinyasi dicatat sebesar 5 juta pada sisi kredit. Selanjutnya ada contoh konsinyasi. Jadi contoh konsinyasi yang pertama itu adalah produk UMKM di minimarket. Jadi salah satu contoh yang paling sering kita lihat itu adalah produk UMKM yang dijual di minimarket. Jadi kalau dititip di minimarket itu lebih banyak peluang untuk dilihat oleh konsumen dan dibeli. Kemudian yang kedua itu titip jual makanan. Jadi misalnya ada pembuat kue ataupun cemilan yang menitipkan produknya di kantin sekolah, kafe, ataupun warung. Jadi dengan cara ini penjual makanan tidak perlu lagi membuka tempat usaha sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah titipan kerajinan tangan. Jadi contohnya kayak di
toko souvenir ataupun pusat oleh-oleh. Banyak pengrajin kecil menggunakan sistem konsinyasi agar produknya itu lebih dikenal oleh wisatawan dan juga konsumen. Selanjutnya saya akan membahas alur konsinyasi. Jadi tahap pertama itu konsignor menitipkan barang. Jadi pemilik barang itu akan menitipkan barangnya kepada konsigni. Jadi barang tersebut itu belum dianggap terjual karena konsigni itu hanya bertugas membantu menjualkan produk kepada konsumen. Kemudian tahap 2 itu ada konsigni menjual barang. Jadi konsigni atau pemilik toko ini akan menawarkan dan juga menjual barang tersebut kepada pembeli. Kemudian tahap 3 barang laku. Jadi pemilik toko itu sudah berhasil menjual barangnya. Kemudian tahap keempat konsigni menerima komisi. Jadi kalau barang sudah berhasil laku, maka konsigni akan menerima komisi sebagai balas jasa atas penjualan yang dilakukan. Biasa besarnya komisi ini sudah ditentukan dalam perjanjian sebelumnya. Selanjutnya tahap kelima, sisa hasil diberikan ke konsignor. Jadi setelah dikurangi dengan komisi, maka sisa hasil penjualan itu akan diberikan kepada pemilik barang. Tapi jika ada barang yang belum laku, biasanya barang tersebut itu dapat dikembalikan lagi kepada pemilik barang sesuai dengan kesepakatannya. Selanjutnya ada perbedaan angsuran dan juga konsinyasi. Jadi penjualan angsuran itu adalah sistem penjualan di mana barang itu langsung dianggap terjual kepada pembeli. Tetapi pembayarannya itu dilakukan secara bertahap ataupun dicicil dalam beberapa periode. Karena pembeli itu belum melunasi pembayaran, maka akan muncul piutang bagi penjual. Sedangkan dalam konsinyasi, barang itu sebenarnya belum terjual kepada pihak konsigni. Barang hanya dititipkan untuk dipasarkan, tetapi pembayaran itu akan dilakukan setelah barang sudah berhasil laku ataupun terjual. Next kita akan masuk di studi kasus konsinyasi. Jadi contohnya nih UMKM. Dia kan menitipkan 50 produk. 50 produk makanannya ke minimarket. Dengan harga jualnya itu 10.000 per produk dan komisi minimarket itu mereka akan mendapatkan 10%. Jadi hasil yang diterima oleh UMKM yang menitipkan itu berapa sih sebenarnya? Perhitungannya kayak gini. Jadi dari total penjualannya 50 produk itu kita kalikan 10.000 per produk. Artinya 50 dikali 10.000 itu kan dapat 500.000. Terus dari komisi minimarketnya, mereka kan bakal dapat 10% kan? Jadi dari hasil penjualan totalnya itu kan dapat 500.000, kita kalikan dengan 10% komisi untuk minimarketnya. Jadi komisi minimarket itu mereka dapat 50.000 atas penjualan 50 produk tersebut yang mereka berhasil jual. Jadi yang hasil yang diterima UMKM bersih berapa sih? Dari total penjualan tersebut kita kurangkan di komisi minimarketnya 500.000, baru kita kurangkan 50.000, jadi hasil bersih yang diterima UMKM itu 450.000. 450 sama mereka, 50.000-nya komisi untuk minimarketnya. Jadi mereka dapatnya 450.000 terakhirnya. Begitu. Baik, jadi kita akan masuk di studi kasus konsinyasi yang kedua. Jadi di sini kita akan membawa usaha fashion lokal yang bernama Trenwear namanya. Dia tuh fokusnya di pakaian wanita. Jadi untuk memperluas pemasarannya, tanpa membuka cabang barunya, dia tuh bekerja sama dengan sebuah department store menggunakan sistem konsinyasi. Department store ini contohnya kayak Matahari gitu lah ya, atau Sogo. Jadi dalam kerjasama tersebut, Trenwear itu bertindak sebagai pemilik barangnya, yaitu konsignornya. Dan
department store-nya ini bertindak sebagai penjualnya di toko gitu. Jadi Trendwear itu mau mengirimkan 200 potong pakaian, ya kan? Harga pokok per unitnya itu 100.000. Dan Trendwear berikan harga ke department store-nya. Jadi, sedangkan department store-nya ini menjualnya itu 175.000. Dari harga yang diberi Trendwear itu patokan jualnya itu 175, tapi harga pokoknya itu 100. Jadi komisi department store-nya itu mereka dapat 20% dari penjualan. Jadi selama 1 bulan tersebut, department store ini menjual lah 150 potong pakaian ya kan. Jadi perhitungan penjualannya itu berapa? Dikalikan aja 150 yang berhasil terjual itu dikalikan harga jualnya 175. Jadi mereka dapat 26.250 hasil penjualannya. Terus komisi yang didapat si department store ini berapa? 20% dari 26.250.000 tersebut. Jadi department store ini dapat komisi sebesar 5.250.000. Jadi hasil yang diterima Trendwear ini berapa sih? Jadi kurangkan aja hasil penjualannya, dikurangkan komisi yang dikasih ke department store. Jadinya totalnya itu Trendwear ini dapat hasil penjualannya sebesar 21 juta. Jadi tetap untung kan. Mereka cuman tinggal ngasih komisi, tapi department store-nya ini udah jualin dan mereka berhasil menjual baju tersebut. Begitu. Jadi analisis dan resiko bagi si konsinyur, si pemilik barangnya ini, si Trendwear ini, dia untungnya di mana sih? Produknya itu pertama, itu dipasarkan di lokasi yang lebih strategis, di department store. Dia masuk sampai ke mall, berarti kan kalau department store. Yang kedua, mereka nggak perlu biaya sewa toko. Mereka cuma kasih komisi ke department store ini, department store yang bayar sewa tokonya. Mereka kan cuma titip barang, begitu. Dan brand awareness. Jadi orang-orang tuh pada tahu gitu. Oh, ada brand nih namanya Trendwear di department store tersebut, begitu gitu. Dan dapat menjangkau lebih banyak konsumen pastinya. Karena pengunjungan di department store tentunya pasti lebih ramai dong kalau di tempat publik kayak mall atau department department store gitu. Contohnya misalnya kita lihat aja di Ramayana, Matahari, Sogo itu kan banyak brand di situ dan jangkauannya kan luas di situ. Jadi orang-orang tuh bisa lihat sehingga menotis oh ada brand ini untuk yang poin ketiga. Dan konsumennya tuh kan jadinya beragam karena pengunjung di tempatnya itu kan pasti beragam begitu. Nah, tentunya juga ada resiko dong. Resiko yang dihadapi ini apa? Barangnya mungkin tidak terjual seluruhnya karena namanya kita berbisnis pasti tetap ada yang tidak terjual gitu atau misalnya department store-nya itu sepi begitu. Terus resiko kerusakan atau kehilangan barang. Kalau kita mendisplay barang atau menyimpan barang di stok gudang di department store, pasti tetap ada resiko rusaknya. Barang display dipegang-pegang pasti ada resiko rusaknya, masuk di gudang juga pasti ada resiko hilangnya atau salah hitung stoknya. Terus harus membayar komisi penjualan. Kalau ini kan normal karena pasti kan kalau kamu nitip kan pasti tetap harus bayar dong komisinya. Oke, jadi keuntungan bagi si department store-nya dan resikonya ini apa? Jadi tentunya mereka punya keuntungan. Mereka tuh nggak perlu membeli persediaan barang gitu karena kan dititipkan kan. Jadi mereka nggak perlu modal lah
Mereka cuma perlu menyediakan tempat aja, sewa tokonya aja. Mereka nggak perlu produksi barangnya, mereka nggak perlu modal untuk produksi produksi barangnya. Tinggal terima bersih barang yang udah jadi, terus mereka jual begitu. Mereka hanya menyediakan tempatnya. Jadi otomatis resiko kerugian tuh mereka tuh pasti lebih-lebih kecil karena mereka nggak berpegang pada modal begitu. Mereka cuma menyediakan tempat. Keuntungan mereka, mereka mendapatkan komisi. Kayak tadi mereka dapat komisi 20% dalam menjual 150 potong. Itu kan lumayan. Begitu. Dan variasi produk menjadi lebih banyak. Kalau kamu melihatkan barang di department store, di department store itu kan pasti banyak brand. Dari satu brand aja mereka eh, dapat beberapa barang, pasti mereka punya banyak brand-brand lain gitu. Jadi pastinya eh, variasi produk mereka lebih banyak. Di department store kan biasa ada baju, sepatu dari brand-brand yang berbeda dan pastinya komisi dari brand-brand tersebut kan lebih banyak. Resiko yang dihadapi apa sih? Mereka itu harus menyediakan tempat penyimpanan dan display. Jadi mereka harus cari lokasi toko yang strategis dan harus menyediakan tempat penyimpanan, gudang gitu. Dan eh, yang kedua itu mereka bertanggung jawab menjaga barang selama masa penitipan. Bila ada barang display atau barang stok di gudang yang rusak, tentunya mereka yang rugi sendiri dong. Kalau barangnya hilang atau rusak, mereka udah nggak dapat komisi, mereka juga harus mengganti barang tersebut. Jadi di sana sih masalah untuk konsinyi ini. Begitu. Terus kita akan masuk di kesimpulan. Oke, jadi berdasarkan pembahasan yang udah kita bahas dari awal tentang penjualan angsuran dan sistem konsiasi, dapat disimpulkan itu bahwa penjualan angsuran itu merupakan sistem penjualan dengan pembayaran secara bertahap sehingga menurunkan piutang bagi usahanya penjual gitu. Jadi sistemnya itu kurang lebih kayak kita beli barang tapi nyicil gitu, kita utang sama penjualnya. Penjualnya piutang gitu. Sedangkan konsiasi itu merupakan sistem penitipan barang kepada pihak lain untuk dijual tanpa memindahkan hak kepemilikan barang. Jadi ini nitip barang misalnya ke minimarket kayak tadi. Tapi kan hak kepemilikan barangnya tuh nggak terpindah, tetap barangnya punya si UMKM. Minimarket cuma menjual dan akan mendapat komisi bila berhasil terjual. Tapi kedua sistem tersebut itu sama-sama memiliki peranan penting dalam kegiatan bisnis. Karena dua-duanya itu biasanya selalu digunakan pada usaha dan tentu saja itu dapat membantu meningkatkan penjualan usaha mereka dan memperluas pemasaran target pasar mereka. Sehingga kedua sistem ini tetap saja memerlukan pencatatan akuntansi agar transaksinya itu jelas, datanya akurat, sehingga dapat disusun menjadi laporan keuangan dan dapat disajikan secara akurat, jelas, dan teratur, dan andal, relevan, dan dapat ditanggungjawabkan agar kedepannya bila ingin melakukan keputusan bisnis, eh, jadi bisa dengan tepat begitu. Sekian penjelasan kelompok dari kita atas penjualan angsuran dan sistem konsiasi. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan.
I just had to let you know you're